Amin. Mbak Fira ini mengalami karya Tuhan yang supranatural. Banyak sekali hal-hal yang spektakuler. Bahkan Tuhan mengelabui orang. Padahal kita tahu bahwa kita sudah sesat. Bagaimana merokok, bagaimana minum minuman keras, bagaimana memakai narkoba, segala bentuk jenis narkoba. Dia ajarkan saya, bahkan dia jual saya ke tempat salah satu diskotik yang ada di Kota Manado. Pertama kali, dia jual saya sebagai wanita penghibur, wanita malam. Di Jakarta saya dikerjakan sebagai penari striptis, maaf kata, sebagai penari telanjang, tanpa busana di depan banyak orang. Terus saya diajarkan, saya dijual oleh oleh pacar saya yang sudah menjadi suami saya. Ya udah, kalau udah hancur aja sekalian, jangan setengah-setengah. Ya udah, saya merasa bangga. Saya merasa, oh banyak duit, saya merasa banyak uangnya. Nah, saya latar belakang dari seorang muslim. Latar belakang yang tidak mengenal nama Yesus, semuanya muslim. Ustadz, ustazah, haji, hajah, jemaat tabligh, semuanya tokoh-tokoh agama. Bahkan papa saya yang dari Manado, Minahasa, yang Kristen, rela masuk Islam. Waktu kami menikah, saya dibaptis, saya masuk Kristen, di Kuta, dijual diri lagi, seperti itu. Dan setiap kamu kena bookingan, kamu di booking oleh om-om, oleh tamu, maaf kata, kamu harus mengonsumsi narkoba. Nah, di situ dia dengar suara Tuhan audible, cari aku maka kamu akan hidup. Satu lagi hamba Allah akan datang, kau tunggu. Dia adalah keturunan iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melihat kembali ya, ada seorang perempuan yang mengaku murtadin, dahulunya beragama Islam ya. Namun setelah kita simak video ini, nanti kita akan ketahui bahwa sebetulnya perempuan ini adalah kadal ya, karena cerita yang disampaikan di videonya tersebut itu tidak lebih dari kisah perjalanan hidup pribadi ya, dan bahkan sangat pribadi yang seharusnya tidak diumbar di muka umum. Artinya di sini dia tidak mempunyai rasa, terutama rasa malu. Maka di situ kita sebagai umat muslim berpatokan orang benar itu setidaknya mempunyai rasa malu. Apabila rasa malu sudah tidak ada, maka dipastikan orang tersebut bukanlah orang yang benar dan tentunya sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dia mengisahkan bagaimana dia melakukan dosa-dosa besar, namun di situ tidak ada sedikit pun rasa penyesalan ya, apalagi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau memang dia seorang muslim. Karena hati manusia itu ibaratkan satu ruangan, maka ruangan itu dipenuhi oleh perempuan ini dengan barang ronsokan yang semuanya adalah dosa, maka cahaya dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada lagi di dalam hati perempuan ini. Nah, memang sudah sepantasnya dia menjadi murtad, karena Islam memang tidak membutuhkan orang-orang seperti ini ya, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana videonya? Kita simak terlebih dahulu. Fira ini mengalami karya Tuhan yang supranatural. Banyak sekali hal-hal yang spektakuler. Bahkan Tuhan menunjukkan hal-hal yang adikodrati yang tidak bisa dijangkau oleh mata jasmani, tapi Tuhan memberi perkenanan kepada Mbak Fira untuk bisa melihat hal-hal tersebut. Nah, oleh sebab itu Mbak Fira akan memberkati kita
dengan kesaksian yang luar biasa bagaimana perjalanan imannya dari seorang antikris, dari seorang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, bahkan mungkin dia membenci Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, kita akan dengarkan secara lengkap dari Mbak Fira langsung bagaimana perjalanan imannya. Oke, Mbak Fira, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Silakan. Puji Tuhan, terima kasih banyak buat Pak Terima Yusuf. kasih. Dan terima kasih juga buat setiap apa yang sudah dipercayakan dalam hidup saya. Terutama berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus ajaib, dan Tuhan Yesus dahsyat dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan. Mengelabui orang tuh, mengelabui orang. Padahal kita tahu bahwa kita sudah sesat. Tuhan, saat ini saya ingin membagikan kesaksian buat teman-teman yang ada, di mana Tuhan memulihkan, Tuhan mengubahkan, bahkan Tuhan menjamah hidup saya. Nah, awal mulanya saya waktu itu masih sekolah di Pulau Jawa, di daerah Jawa Timur, di Kota Batu, Malang. Waktu itu selesai sekolah SD, saya pulang ke Manado. Nah, tapi sebelum saya melanjutkan, saya ingin memperkenalkan nama saya Virginia Fira Linturan. Saya sudah berkeluarga, mempunyai 1 orang suami, dan tetap akan 1 sampai maut memisahkan, bahkan sampai selama-lamanya. Doa saya untuk terangkat bersama dengan suami saya, dan mempunyai 1 orang anak, dan kepercayaan Tuhan dalam anak-anak jalanan, anak-anak terlantar, anak-anak broken home yang Tuhan percayakan ada sekitar 30-an. Nah, dan kami bersyukur akan hal itu. Nah, akhirnya saya akan membagikan kesaksian bahwa ketika saya balik ke Manado, ketika saya pulang ke Manado, saya diperhadapkan satu masalah di mana orang tua saya berpisah. Di mana orang tua saya berpisah, bercerai. Dan dari saat itu saya hancur, saya rusak, mental saya hancur. Makanya ada perkataan atau sebuah kalimat yang mengatakan itu gambar diri anak itu terletak kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya mencontohkan teladan yang tidak baik, otomatis anaknya pun akan mentalnya rusak. Dan saya alami itu bersama dengan kakak saya. Nah, jadi waktu itu kami diperhadapkan dengan masalah di mana orang tua kami berpisah, dan itu membuat kami hancur, membuat mental kami rusak, membuat pikiran kami negatif, membuat pikiran kami buntu, rasanya ingin menyerah, rasanya ingin mengakhiri semuanya, rasanya ingin mengakhiri hidup, rasanya ingin ya udah mau hancur-hancur aja, mau rusak-rusak aja, seperti itu. Dan satu titik saya berjumpa dalam hancurnya mental saya, dalam hancurnya pikiran saya, dalam hancurnya gambar diri saya memutuskan untuk bergaul gitu, memutuskan untuk lari dari rumah, memutuskan untuk keluar dari rumah karena mama papa yang sudah bercerai, sudah pisah. Dan akhirnya saya ketemu dengan pacar saya yang menjadi suami saya sekarang. Ketemu dengan dia karena dia juga waktu itu dalam kondisi buronan, preman, dan dari saat itu saya menemukan titik kenyamanan dengan dia. Titik rasa nyaman, rasa kayak dilindungi, rasa kayak di cover gitu, kayak rasa pokoknya hal yang tadinya membuat saya hancur, merasa ingin mengakhiri semuanya. Ketika bertemu dengan pacar saya ini, saya merasa saya berbeda gitu. Saya merasa ada sesuatu yang berbeda, tapi bukan dalam hal yang positif. Itulah karakter iblis. Berita hoax yang dibawa oleh jangan percaya, kita bohong terus. Logika-logika yang mampet yang dibodokin sama setan. Pertanyakan dirimu kalau Anda manusia. Yang membuat saya hanya nyaman hanya menggantikan setiap kesakitan saya, setiap kehancuran saya dari keluarga saya yang berpisah. Dan satu titik pacar saya ini waktu itu saya berumur 13 tahun karena baru lulus SD, sekolah dasar, kelas 6. Nah, jadi pacar saya ini mengajarkan saya hal-hal yang buruk. Dia mengajarkan saya bagaimana merokok, bagaimana minuman keras, bagaimana memakai narkoba, segala bentuk jenis narkoba. Dia ajarkan saya, baik itu syabu-syabu, baik itu ganja, baik itu ekstasi, ini dan sebagainya. Dia ajarkan saya untuk mencuri, dia ajarkan saya untuk menjamret, dia ajarkan saya untuk bagaimana hidup dalam dunia kegelapan, hidup dalam dunia malam. Dia ajarkan saya, bahkan dia jual saya
ke tempat salah satu diskotik yang ada di Kota Manado pertama kali. Dia jual saya sebagai wanita penghibur, wanita malam. Dia bujuk saya bahwa dia bilang, yang ini hanya sekedar melayani dengan menumpahkan minuman di gelas gitu. Jadi kayak melayani sebagai waiters gitu, kayak kasih minuman, terus pilih-pilih lagu kayak pemandu lagu saja. Dan saya percaya, tapi lama kelamaan akhirnya saya terjerumus lebih dalam lagi, lebih hancur lagi, lebih rusak lagi. Dan dari saat itu suami saya ajak saya kerja di Jakarta. Di Jakarta saya dikerjakan sebagai penari striptis, maaf kata, sebagai penari telanjang tanpa busana di depan banyak orang. Terus saya diajarkan, saya dijual oleh pacar saya yang sudah menjadi suami saya sekarang. Saya dijual di Kota Batam, saya dijual di Pulau Bali beberapa kali. Saya lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, bahkan lebih hancur dan lebih rusak lagi. Dan akhirnya waktu cuma sekedar sampai di penari striptis atau penari telanjang, lebih rusak lagi, lebih hancur dan lebih dalam lagi, saya terjerumus dengan lebih dalam lagi dengan menjadi seorang wanita PSK, pekerja seks komersial. Saya lebih dalam lagi, lebih hancur lagi. Saya memutuskan untuk ya udah, kalau udah hancur aja sekalian. Jangan setengah-setengah. Ya udah, kalau mau rusak aja sekalian. Jadi saya dari seorang penari striptis, penari telanjang, saya memutuskan untuk sampai melayani sampai di bookingan out atau orang-orang biasa bilang ya. Terus bisa sampai ke dalam hotel seperti itu. Nah, waktu itu saya merasa bangga. Saya merasa banyak duit, saya merasa banyak uangnya. Sehari bisa sampai 5-10 juta saya bisa dapatkan. Itu saya merasa wow, bangga. Pengen kasih lihat ke teman-teman, kasih lihat ke orang-orang, saya banyak duit. Seperti itu. Tapi ternyata itu salah. Dan akhirnya satu titik di mana saya mulai capek. Waktu itu saya dipekerjakan suami, dipekerjakan pacar itu dari saya umur 13 jalan 14 tahun. Itu tahun 2010 akhir, 2011, 2012 dan 2013. Itu non-stop, tidak berhenti, non-stop jual diri, non-stop jadi PSK. Jadi itu selalu setiap tahunnya begitu, tidak ada jangka-jangka berhenti, tidak ada jangka-jangka istirahat, tapi terus dan terus jual diri, terus dan terus jual diri. Seperti itu. Saya sekali lagi saya mau bilang, saya tidak bangga ya dengan latar belakang saya. Tapi saya bangga Yesus mengubahkan hidup saya. Saya bangga Yesus memulihkan hidup saya. Saya bangga Yesus membawa saya dari gelap ke terangnya yang ajaib. Dan saya lanjut cerita, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba satu titik di mana tahun 2013 itu suami pacar memutuskan untuk menikah. Nah, waktu menikah kami punya dua alasan. Yang pertama, dia seorang buronan, preman nomor 1 di Kota Manado di Sulawesi Utara, dan perintah tembak mati di tempat. Dan akhirnya itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua karena mama tidak setuju. Nah, pihak dari orang tua yang tidak setuju itu karena satu, dia Kristen, dan kedua, dia itu preman. Nah, saya latar belakang dari seorang Muslim, latar belakang yang tidak mengenal nama Yesus, latar belakang yang tidak tahu apa itu Kristen, latar belakang yang tidak tahu siapa itu Yesus. Itu jin Yesus, Anda itu keliru. Saya dari Bugis, Pangkajene Sidrap atau di Sulawesi Selatan. Saya berasal. Dan satu keluarga saya itu tidak ada yang Kristen. Seperti semuanya Muslim, ustadz, ustazah, haji, hajah, jemaat tabligh, semuanya tokoh-tokoh agama. Bahkan papa saya yang dari Manado, Minahasa, yang Kristen, rela masuk Islam. Seperti itu. Jadi mau dikatakan, mau dibilang itu tidak ada yang Kristen. Seperti itu. Dan akhirnya satu titik dia meminta untuk kami menikah. Dan waktu kami menikah, saya dibaptis, saya masuk Kristen, terus dibekali bagaimana tentang pernikahan. Dan akhirnya tahun 2013, tanggal 1 Desember, kami sah menjadi suami istri. Dan dari saat itu saya pernah ada di satu titik di mana saya capek. Satu titik di mana saya lelah. Satu titik di mana saya ingin menyerah. Sampai saya bilang begini, kamu menyerahkan diri saja. Nanti saya jenguk-jenguk kamu di penjara gitu kan. Terus dia bilang gini, yang sekali ini aja kamu berjuang, kamu nggak sayang sama aku, saya ini mau ditembak loh, ditembak mati.
gitu. Jadi dari saat itu saya bilang, ya udah kita satu kali berjuang lagi ke Pulau Bali, di Kuta, dijual diri lagi seperti itu. Dan akhirnya sebelum kami berangkat ke Bali, saya pernah ngomong gini dalam hati saya, Tuhan, saya capek loh, Tuhan, saya capek loh, saya sudah nggak sanggup lagi, harus jual diri, harus layani om-om, maaf kata, harus menarik telanjang, harus pakai narkoba, pokoknya saya capek Tuhan. Saya bilang saya ingin menyerah, Tuhan, saya sudah lelah. Tetapi di situ timbul pertanyaan di pikiran saya, di benak saya, bahwa Tuhan yang mana yang kamu lagi ajak ngomong? Tuhan yang mana yang kamu lagi ajak bicara? Tetapi yang saya pegang itu suara hati saya, itu keluhan saya, itu rintihan saya, itu derita saya. Dan akhirnya satu titik kami berangkat ke Bali, dan di Pulau Bali kami mencoba untuk masuk di tempat kerja yang lama-lama aku gitu. Nah, waktu aku melamar kembali di tempat kerja lama aku, ada beberapa diskotik terkenal di Pulau Bali, tempat penari striptis, terus pokoknya lengkap di situ, pemandu lagu, LC atau bisa disebut lady seperti itu. Nah, waktu kami mencoba untuk masuk di situ kembali, saya nggak diterima. Bahkan ada beberapa tempat, ada sekitar 5-6-7 tempat, itu nggak diterima. Dan ini membuat saya yakin bahwa udah deh, saya udah nggak, istilahnya udah nggak laku gitu. Udah, saya bilang udah nggak mau lagi. Nah, terus suami bilang, satu kali lagi di tempat ini, kalau udah nggak bisa di tempat ini, ya udah aku yang berjuang. Dan waktu kami ke tempat itu, ternyata keterima. Tapi syaratnya adalah setiap kamu kena bookingan, kamu di-booking oleh om-om, oleh tamu, maaf kata, kamu harus mengonsumsi narkoba. Seperti itu. Dan setiap malam saya mengonsumsi narkoba. Tempat ini terkenal di Pulau Bali. Tambah hari tambah bodoh, kita bohong terus. Nah, waktu saya terus mengonsumsi narkoba, saya kena overdosis. Saya hampir mati. Waktu itu udah mengalami sesak, udah mengalami nafas pendek, rasanya ingin mati. Dan suami saya membawa saya ke rumah sakit. Saya nggak berpikir bahwa itu ternyata teguran Tuhan. Saya nggak pernah berpikir bahwa itu Tuhan tegur saya supaya saya bertobat. Dan saya kan, kenapa saya nggak berpikir seperti itu? Karena saya belum mengalami. Nah, satu titik, akhirnya suami saya yang lebih dulu dipulihkan. Dia sementara bermain judi, sementara minuman keras, dan tiba-tiba dia kena serangan jantung. Waktu itu jam 3 pagi, kami pergi ke rumah sakit, dan akhirnya dites semua, ronsen. Akhirnya dia mendapatkan komplikasi, pembengkakan jantung, kolesterol, dan darah tinggi. Nah, di situ dia dengar suara Tuhan audible, cari aku maka kamu akan hidup. Nah, ini seorang preman, bahkan saya, itu preman nggak pernah masuk gereja. Bahkan waktu saya baca Alkitab pernikahan, dia marah. Jadi di mana dia bisa tahu itu suara Tuhan? Di mana dia bisa tahu itu firman Tuhan gitu. Dan akhirnya dia bilang, "Fir, aku mau cari Tuhan." Nah, aku bingung. Kamu waktu seumur kamu sama aku, seumur-umur kamu sama aku, hidup sama aku dari kumpul kebo sampai menikah, kamu nggak pernah masuk gereja. Hanya sekali saat pemberkatan nikah. Dan jadi aku bingung, kamu mau cari gereja, mau cari Tuhan. Dan akhirnya kami putuskan keluar, cari Tuhan, dan didoakan di gereja itu, doa pelepasan, doa pemulihan, dan akhirnya kami bertumbuh bersama dalam Tuhan. Tetapi saya belum bertobat. Sudah melihat Yesus, sudah masuk Kristen, sudah dibaptis, tetapi Kristen tanpa pertobatan. Kristen tanpa perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sudah masuk Kristen, sudah dibaptis, tetapi tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Artinya Kristen KTP. Hanya sekedar beragama tetapi tidak bertuhan. Dan dari saat itu selesai kami dituntun, dididik, terus tiba-tiba waktu jam 3 pagi saat teduh, suami baca firman, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Semua terbuka dan telanjang. Dan dia jujur dengan keadaannya yang dia buat kelakuan tanpa sepengetahuan aku. Dia main selingkuh, dia main belakang dengan sahabat aku, dengan teman-teman, bahkan suka pakai perempuan di luar sana. Nah, aku nggak terima. Aku nggak terima, sampai 7 kali aku minta cerai ke dia. Saya bilang, kamu masih muda, saya masih muda, gitu. Tapi dia bilang, Fir, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Fir, Tuhan membenci perceraian. Aku nggak mau tahu, pokoknya kita mau pisah, dan pisah. Tetapi Tuhan itu ajaib.
Tuhan itu dahsyat. Dia membenci sebuah perceraian. Dia tidak mau apa yang dia persatukan itu diceraikan. Dan akhirnya pemulihan terjadi. Ini perjumpaan saya pribadi dengan Tuhan. Waktu itu, pokoknya dia mau baca Alkitab, dia mau selesai baca Alkitab, dia makan, selesai makan, mau kerja, selesai kerja, dia mau pergi, mau menyembah pakai gitar, saya tendang dia, saya maki-maki dia, pokoknya kata makian, kata kebun binatang, semuanya keluar, saya lontarkan atas suami saya. Saya berpikir bahwa dengan cara seperti itu, mungkin suami saya akan bosan, akan menyerah, dan akhirnya menyetujui untuk bercerai. Tetapi ajaibnya Tuhan, dia hanya diam, berdoa, dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan itulah kuasa Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Nah, satu titik dia panggil saya KKR. Dia panggil saya KKR. Dia bilang begini, Fir, ayo kita ke KKR. Tapi entah kenapa saya mau ikut. Padahal kemarin saya sudah nggak mau lagi. Saya udah membenci, udah menyerah, udah kayak putus asa. Saya bilang, ini yang namanya Kristen. Saya sempat begitu sama suami saya. Terus akhirnya entah kenapa saya memberanikan diri untuk masuk, untuk ngikut gitu ke KKR ini. Tetapi sebelum ke KKR, saya bilang, tolong mampir di warung, beli rokok. Saya mau beli rokok, saya mau isap rokok gitu, mau ngisap rokok sebelum ke gereja. Jadi sempat ngisap rokok sepanjang perjalanan dari kosan ke gereja. Seperti itu. Nah, sampai di gereja, masuk gereja, saya lihat ada habis khotbah, pendeta itu bilang, kalau kamu tidak mau mengampuni, Bapa di sorga tidak akan mengampuni kamu. Saya ingat sampai sekarang. Dan satu titik, waktu altar call, dipanggil, ayo siapa yang mau didoakan maju ke depan. Nah, suami maju, dia ajak saya pertama, tapi saya nggak mau. Terus dia maju ke depan, saya lihat nih, dia tanpa disentuh, tanpa didorong, tanpa diraba, dipegang, dia rebah sendiri gitu, dia rebah sendiri, terus dia manifestasi. Waktu itu saya kan nggak tahu kalau itu manifestasi. Dia banting sendiri, dia terlempar, dia terhempas. Nah, waktu itu saya jadi kaget dong. Saya bilang, hah, masa sih hamba Tuhan seperti ini? Ini pendeta apa dukun gitu kan? Nggak mungkin pendeta seperti ini. Masa orangnya rebah-rebah seperti itulah. Saya lebih takut dan lebih nggak percaya. Dan waktu itu selesai suami saya didoakan, saya lihat ada perubahan. Wajahnya bersinar, wajahnya kayak seger gitu, kayak berbeda gitu. Nah, akhirnya dia datang ke saya, terus dia bilang gini, Fir, ayo maju ke depan didoain. Saya bilang, kalau kamu mau bertobat, kamu aja, jangan panggil-panggil saya. Saya nggak mau, saya bilang gitu. Kamu yang ngajarin saya, kamu yang bawa saya kepada dunia gelap, kamu yang bawa saya dalam pergaulan yang buruk, kamu yang mengajari semuanya dalam hidup saya. Dan dari saat itu, karena saya lihat kiri kanan jemaat itu udah lihat kita cekcok, akhirnya dengan keterpaksaan hati saya maju ke depan. Waktu saya maju ke depan, pendeta ini udah kayak tahu aku gitu. Pendeta ini bilang gini, Ibu hatimu keras. Terus saya bilang begini, masa sih kamu pendeta bohongan, kamu itu dukun bukan pendeta. Tapi ingat baik Ibu, sekeras apapun hatimu, bahkan seperti batu sekalipun, namun kena sentuhan Tuhan, dia akan mengeluarkan mata air yang hidup. Dari saat itu saya tetap mengeraskan hati saya, tetap saya menggerutu, saya mencela pendeta itu, saya menghakimi dalam hati saya pendeta ini enggak benar. Dan ketika dia doain saya, memang tidak terjadi apa-apa, habis berdoa. Nah, itu membenarkan firasat saya, membenarkan kecurigaan saya bahwa tuh kan, benar. Buktinya saya nggak rebah, buktinya saya nggak jatuh, buktinya saya nggak terlempar, terhempas, buktinya saya baik-baik saja, saya berdiri tegak, saya nggak ngerasain apa-apa. Benar kan, kamu pendeta nggak benar. Satu lagi hamba Allah akan datang. Kau tunggu. Dia adalah keturunan iblis. Dia akan sesatkan umat Rasulullah dan berpaling dari Al-Quran. Siapa yang akan datang dari keturunanmu, wahai jin iblis dan Allah? Dajjal! Nauzubillah min zalik ya. Kalau kita mendengarkan cerita perempuan ini sungguh sangat memalukan. Dan saya rasa memang dia sudah tidak mempunyai rasa malu lagi ya, termasuk orang yang menampilkan perempuan ini yang di awal mengatakan bahwa dia mengalami hal-hal yang spektakuler. Dan ini tentu menjadi lelucon bagi kita ya, kalau apa yang diceritakan perempuan tadi dibilang spektakuler, itu adalah suatu
indikasi kebodohan ya, karena di sini justru dia mempermalukan diri sendiri di depan umum. Nah, begitulah kelakuan para murtadin odong-odong ini ya, atau kadal ini, yang selalu mencoba mempengaruhi pendengar yang awam untuk memuluskan misi mereka. Dan mudah-mudahan dengan seringnya kita melihat video-video penampilan murtadin ini, semakin kita waspada dan ingat selalu ya, bagaimana mereka berusaha keras untuk selalu merusak akidah kita sebagai umat muslim. Nah, demikian saudaraku semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.